kasih Bapa, hidupku ini, hidup kami ini memang didesain Tuhan serupa dan segambar dengan Engkau juga untuk menyembah Tuhan Allah kami, Allah yang berdaulat, Yesus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Ana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya harus semangat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini 28 Maret 2023, hari Selasa. Senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan juga bersama kita sudah ada Ibu Pendeta Ana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Pada pagi hari ini di New York dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, alami mujizat pelipat gandaan. Ya. Kita sudah sering mendengar ya, ini yang terambil di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita sudah sering mendengar mujizat 5 roti dan 2 ikan yang bisa membuat makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Saya akan membawa kita semua untuk fokus belajar mengenai hal ini, supaya kita semua bisa mengalami pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Ya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini saya paling suka, saudara, karena ini sungguh-sungguh mujizat pelipat gandaan. Di rumah anak saya, Luki, dan di rumah anak saya, Nike, saya beri lukisan untuk 5 roti dan 2 ikan ini. Saya suruh pajang di rumahnya. Karena ini adalah sungguh-sungguh kalau diimani menjadi pelipat gandaan dalam hidup mereka. Mereka pajang di tempat makan, dipajang di pintu masuk. Ya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini tertulis dalam 4 Injil. Ya, di dalam Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Yohanes ada. Yohanes ini adalah satu-satunya murid ketika Yesus mati di kayu salib. Ya. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus sempat menitipkan ibunya kepada Yohanes.
Dan Yohanes seorang murid yang melihat kasih Yesus yang besar di depan matanya sendiri. Sehingga kalau kita lihat, Yohanes dapat menjelaskan betapa dalam dan hebatnya kasih Kristus itu yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat populer bagi kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Karena dia melihat sendiri dengan matanya sendiri bagaimana kasih Kristus dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita lihat pada saat mujizat itu terjadi, hari itu Yesus didatangi orang berbondong-bondong yang datang untuk mendengar, melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu banyaknya orang yang sakit disembuhkannya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan dia melihat ribuan orang di bawah itu. Terus ketika Yesus melihat sekelilingnya dan melihat berbondong-bondong orang, berkatalah ia pada Filipus, di mana kita dapat memberi roti supaya mereka dapat makan. Saudara, pada orang-orang ini datang ke satu melihat, menyaksikan mujizat. Tapi ketika Yesus melihat ribuan orang datang, melihat kesembuhan atas orang-orang itu, ternyata Yesus tidak perhatikan mengenai kesembuhan dan semuanya. Tapi malah Yesus yang diperhatikan ialah masalah makan, masalah perut. Tuhan itu memperhatikan sampai kebutuhan makan kita. Makanya saudara nggak perlu bingung untuk kebutuhan perut. Jangan kita bingung, khawatir untuk kebutuhan perut seolah-olah Tuhan tidak bisa kasih makan kita. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Jangan bingung saudara, urusan perut jangan bingung. Saudara, yang perlu kita bingung itu bukan urusan perut, tapi urusan hati. Saudara, jangan bingung besok kerjaanku gimana, besok keuanganku gimana, minggu depan bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Saudara, kalau anaknya saja dikasihkan buat kita mati di kayu salib, ya, masa untuk kebutuhan perut itu Tuhan tidak bisa cukupkan. Ada banyak orang yang khawatir tentang kebutuhan perut. Sampai Alkitab menjelaskan Tuhanmu itu perut. Ya. Artinya perut itu ada banyak orang yang jual Tuhan karena perut. Makanya jangan cuma perut yang diperhatikan, tapi cari kebutuhan hatimu. Ada banyak orang yang khawatir terus akan kebutuhan perut. Maka Tuhan mengatakan yang menjadi Tuhan itu adalah perutmu. Hati-hati, banyak orang demi perut lupa doa pagi. Banyak orang demi perut rela jual Tuhan. Demi perut orang rela menjauhkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Demi perut orang tidak punya banyak waktu untuk keluarga, sehingga keluarganya berantakan. Demi perut orang rela jual harga dirinya. Saudara. Padahal Tuhan itu sangat memperhatikan perut kita. Dan hari itu orang berbondong-bondong datang pada Yesus. Bagaimana mujizat pelipat gandaan yang bisa terjadi? Yang pertama, mujizat itu terjadi karena ada kata memberi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, lalu mulailah dia mengajar. Pada waktu itu hari sudah malam, ya murid-murid bilang, suruh aja mereka pulang cari makanan di desa mereka. Tapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid nggak mikir sampai demikian. Murid-murid bilang sudah malam mau cari makan di mana? Ya suruh mereka pulang ke desa. Tapi Yesus bilang, kamu
harus memberi mereka makan. Ada kata memberi. Saudara, kata mereka kepada, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk mereka makan? Ya, kita lihat, kalau di dalam Markus 6 ayat 37 dikatakan, mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dengan kata memberi. Saudara, pada waktu kita memberi itu bukan saja memberikan uang, memberikan saat kita letih, memberikan waktu, ya, memberikan dari kekurangan kita. Saudara, pada waktu memberi, saudara, kita itu akan mengalami mujizat, memberi pengampunan. Itu kita akan memberikan, kita akan mendapatkan mujizat. Saudara, pada waktu kesaksian saya dalam memberi, ya, pada waktu suami saya masih kecantol dengan Will-nya, kalau suami saya pulang, kalau suami saya balik ke Jakarta, saya berikan isi kopernya suami saya itu dengan barang-barang kesukaannya Will itu, saudara. Kesukaan perempuan itu, saya isi kopernya itu, saya tanya suami saya, kesukaannya itu apa? Oh, sukanya ini, saya kasih, saya beri, bukan dari kelebihan saya, tapi saya kasih, saudara, dengan memberi. Saudara, tetapi saya percaya pada waktu kita memberi dan kekurangan kita, itu ada mujizat yang terjadi. Kedua, saya mengalami bagaimana pada waktu suami saya bertobat, itu keadaannya, keuangan kami sungguh-sungguh nggak ada, saudara. Mobil dijual, saudara. Sampai kita semua sudah tidak punya mobil, uang tinggal 400.000. Saudara, pada waktu itu di kemah pujian orang membangun, ada yang kasih genteng, ada yang kasih listrik, ada yang kasih lantai. Pada waktu mereka kasih besar-besar, kita sudah punya apa-apa, tinggal 400.000. Saudara, dan pada waktu itu kita tanya sama Pak Arifin, apa ya kira-kira yang saya bisa memberi. Terus akhirnya Pak Arifin bilang, pintu yang belum ada tuh pintu dan pintu. Saya berikan pintu dari kayu jati yang tebal, yang paling mahal. Pas uang itu saya berikan semuanya saat itu. Cukup untuk beli pintu kayu jati. Tetapi saudara, pada waktu kita memberi, dalam 3 bulan, saudara, kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga kami bisa membangun renovasi rumah ini. Dan semua pintu-pintu saya dari pintu depan sampai belakang, kamar, garasi, semua diganti dengan pintu jati yang terbaik. Saudara, karena apa? Memberi 1 pintu, kita dapat 1 rumah ini. Tuhan berkati, kita bisa ganti seperti itu. Saudara, kita harus memberi. Saudara, dan dikatakan pada waktu Yesus melihat orang-orang berbondong-bondong itu, tanya sama Filipus, di mana kita memberi roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia. Karena Yesus tahu bagaimana caranya. Tapi dia mencobai Filipus. Karena Filipus itu berasal dari Betsaida. Saudara, Filipus bilang, roti 2 dinar, nggak mungkin cukup untuk makan segini banyak orang. Filipus merasa masalah itu terlalu besar. Gak mungkin 2 dinar untuk bisa makan. Seringkali kita tuh punya perspektif melihat masalah kita terlalu besar. Saudara, jangan pernah kita melihat masalah kita yang terlalu besar. Kita punya Yesus yang sanggup menyuplai lebih daripada apa yang kita butuhkan. Dia sumbernya, saudara. Sumber, dia bisa supply lebih yang kita lihat, saudara. Saudara, dan itu dikatakan di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 jelai ikan. Tapi apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk sebanyak ini? Seorang dari muridnya Andreas berkata, ada di sana ini ya. Ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya semua ini? Saudara, mereka menyepelekan.
Andreas di sini dikatakan dia anggap pikirannya dia nggak akan cukup. Dan memang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita sering menganggap masalah kita tuh begitu besar. Dan kita menjadi ciut. Ya. Seringkali kita menjadi takut ya, sehingga menghadapi masalah begitu besar. Kalau kita lihat, itu sebabnya 10 pengintai dari 12 pengintai. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Karena apa? Mereka melihat bangsa yang besar. Seperti raksasa. Dan dia melihat dirinya seperti belalang. Ya. Dan sehingga mereka tidak sanggup. Saudara, kita ini anak Allah. Saudara. Jangan anggap enteng dirimu. Who am I? Kita ini adalah anak-anak Allah, saudara. Bapak kita tuh kaya, saudara. Kalau bapaknya kaya, masa anaknya ngemis gelandangan, saudara? Nggak mungkin. Sampai masa tuamu kamu digendong, sampai pada cucu anak muda ada yang meminta-minta karena bapak kita ini kaya. Saudara, karena itu kita harus tahu siapa diri kita, saudara. Jangan pernah takut, saudara. Kita lihat pada waktu di dalam 2 Raja-Raja, ada istri dari seorang nabi yang berkata, suaminya mati ditinggali utang begitu banyak, saudara, sehingga anaknya akan menjadi budak. Ini kondisi mereka, masalah mereka terlibat hutang yang tidak bisa bayar. Mereka dalam posisi terjepit. Tapi Elisa bilang, ambil buli-buli ya dari tanggamu. Isi terus dengan minyak, saudara. Dan apa yang ternyata minyak itu terus mengalir sampai buli-bulinya habis. Seandainya buli-buli ditambahi, maka minyak itu akan terus terjadi. Karena apa? Suplai dari atas itu tidak akan pernah habis. Saudara nggak perlu takut akan hidup. Suplai dari atas tidak pernah habis. Yesus selalu tanya, apa yang bisa aku perbuat? Saudara, mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin saat ini saudara tidak punya apa-apa. Seperti janda ini. Sudah tidak punya apa-apa. Saudara, mungkin kita punya cuma air mata. Atau kita cuma punya dengkul. Saudara. Tapi saudara, air mata dan dengkul saudara sanggup melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan saudara. Saudara lalu berkata Elisa, jangan terlalu sedikit, ambil bejana banyak kosan banyak. Saudara, kenapa kita harus perbesar kapasitas kita? Saudara, ambil bejana sebanyak-banyak. Saudara, Tuhan itu besar. Saudara, punya iman yang besar. Minta yang besar pada segala sesuatu yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang besar. Yang kedua, dikatakan perempuan janda ini masuk dalam kamar sama anak-anak. Apa yang dilakukan di dalam kamar? Berdoa. Take a rest. Duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi masalah, saudara, masuk kamar, berdoa, take a rest. Ketika kita memperbesar kapasitas kita, sebelum engkau menerima mujizat Tuhan, stop dengan berita negatif. Jangan masuk kamar, jangan dengar suara orang, dan jangan lihat WA orang. Masuk kamarmu, ya. Masuk kamarmu, sungguh-sungguh hidup dalam hadirat Tuhan. Saya percaya imanmu akan bertumbuh. Dengar suara Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh. Saudara, jangan dengar berita-berita dunia, tapi sungguh-sungguh berdengarkan apa yang kata Tuhan. Saudara, kita lihat pada waktu Yesus melihat mereka, apa Yesus katakan? Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 orang. Jadi kita harus duduk di hadirat Tuhan. Sebelum mujizat terjadi, masuk dalam kamar, berdoa, duduk di hadirat Tuhan. Dan sebelum itu akan mujizat akan terjadi. Suruhlah mereka duduk sebelum menerima jawaban Tuhan. Pelipat gandaan, rest
in him. Yesus menyuruh mereka duduk di dalam hadirat. Yang ketiga, mengucap syukur. Saudara, penuhi satu doa kita dengan ucapan syukur. Karena di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Itu akan terjadi multiplikasi, saudara. Mujizat 5 roti dan 2 ikan bukan memberi 5.000 orang, saudara. Tapi 5.000 laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Belum bersama keluarganya, anak-anaknya. Kalau dihitung bisa 20.000 orang. Saudara, banyak orang yang hidupnya ketakutan. Takut itu biasa, saudara. Semua orang pasti mengalami takut. Karena kita tuh sebagai manusia normal punya perasaan. Ada rasa takut itu ada. Itu normal. Tapi kalau ketakutan itu yang tidak normal. Saudara. Ya, saudara, jadi pertama kali kita kalau mau terjadi mujizat multiplikasi memberi. 2 masuk kamar berdoa, 3 mengucap syukur. Saudara, katakan pada waktu itu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dia mengucapkan berkat. Saudara, kita lihat kalau di dalam Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang-orang banyak itu duduk setelah diambilnya 5 roti 2 ikan. Yesus mengucapkan berkat lalu memecahkan roti itu diberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. So, siapa yang melakukan? Siapa yang melayani? Siapa yang melakukan itu? Saudara, murid-muridnya, saudara. Yang melipat gandakan murid-muridnya yang kasih, saudara. Bukan Yesus loh yang kasih kepada orang-orang itu, murid-muridnya. Saudara dan saya ini adalah alat-alat yang dipakai Tuhan. Yang bisa melipat gandakan, saudara. Untuk menjadi saksi Tuhan. Diberikan pada murid-muridnya, kepada orang banyak. Sehingga tangan murid-murid ini bisa dipakai oleh Tuhan. Catat ini baik-baik. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-muridnya. Pasti juga itu di tangannya menerima dikasihkan lagi orangnya, menerima dikasihkan lagi terus terjadi. Ini pelipat gandaan, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara mau mengalami pelipat gandaan, lakukan itu. Luar biasa. Saudara, keletihan mereka pada hari itu, kesulitan mereka pada hari itu, mereka lupa. Semua akan lupa karena mereka bersukacita. Saudara, kalau mujizat terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya apa yang menjadi kesukaran kita, kesusahan kita, kita akan lupa. Karena Tuhan berkata bahwa mujizat yang kita berikan, pertolongan kemenangan Tuhan berikan, itu lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Saudara, ketika kita mengalami soal ekonomi, serahkan kepada Dia. Apapun persoalanmu, saudara, serahkan kepada Dia. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, maka saya percaya, apapun kita berikan pada Tuhan, persoalanmu berikan pada Tuhan, maka saya percaya di tangan Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Ucapkan syukur. Ya. Yang keempat, serahkan masalahmu di tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhan itu saya katakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Ketika Yesus pegang 5 roti dan 2 ikan di tangan itu, kalau kita serahkan, kita punya masalah di tangan Tuhan. Apapun masalahmu, penyakitmu, ekonomi, keluarga, ya, apapun di tangan Tuhan bisa terjadi mujizat. Yang tidak mustahil bisa terjadi. Ketika Yesus pegang 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan lebih. Tuhan itu menjawab doa lebih daripada yang kita doakan. Saudara, mujizat itu terjadi karena apa? Karena anak kecil dia mau menyerahkan. Saudara, kalau kita tidak pernah serahkan persoalan kita di tangan Tuhan, kita pegang sendiri dengan kekuatan sendiri, maka tidak terjadi apa.
apa? Serahkan di tangan Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalami semuanya pelipat gandaan. Mujizat ini terjadi kalau kita mau. Artinya kalau kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pegang masalahmu, tapi serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan pegang janji Tuhan. Maka Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan itu bukan manusia. Kalau berjanji dia bisa bohong. Tapi Tuhan itu kalau dia janji pasti digenapi. Kelima kesimpulannya. Saudara, mujizat itu bagiannya Tuhan. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Bagiannya kita menyerahkan, memberi, mengucap syukur, ya, berdoa, duduk dalam hadirat Tuhan, itu bagian kita. Dan mujizat itu bagiannya Tuhan. Jadi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Waktu mujizat terjadi, saudara, maka kita akan lupa dengan persoalan kita. Sehingga firman Tuhan berkata, penderitaan yang kau alami tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara, apa yang dicuri Tuhan, yang dicuri iblis? Tuhan bisa kembalikan. Kalau saat ini Tuhan belum melakukan, belum menjawab doa saudara, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu, tapi Tuhan menguji kesetiaan. Karena kata, ketika doamu belum dijawab, apakah kita tetap setia pada Tuhan? Saudara, jangan pegang masalahmu, serahkan dalam tangan Tuhan, pegang janji Tuhan. Jangan pernah takut dan khawatir, saudara. Datang pada Tuhan, bukan dengan tangan yang kosong. Saudara, mujizat itu adalah bagiannya Tuhan. Banyak orang cuma minta bagian mujizat, minta berkat, minta kesembuhan, tapi tidak ada roti dan ikan yang diserah. Kalau kita menyerahkan, maka apapun, saudara, yang kecil, bukan masalah uang, saudara. Bukan kita harus memberi uang, tapi memberi waktu kita, memberi saat teduh kita, memberi bagian hidup kita, memberikan hati kita, memberikan pikiran kita kepada Tuhan, memberikan semua persoalan kita. Maka saya percaya mujizat multiplikasi pelipat gandaan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, saat ini kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mengalami keadaan yang sulit mungkin Tuhan. Tapi kami percaya waktu kita memberikan hati kami memberikan waktu kami memberikan keletihan kami memberikan luka-luka hati kami di dalam tangan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau duduk tinggal di dalam hadirat-Nya. Kami percaya ada multiplikasi, ada pelipat gandaan yang kurang Tuhan akan melebihkan semuanya. Kita letakkan semua persoalan kita di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya apa yang ada di dalam Tuhan yang tidak mungkin akan mungkin. Yang mustahil akan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekarang. Apapun yang terjadi, lipat gandakan semuanya. Dan ada bagian kami mau serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya bagi kami. Penderitaan yang kami alami tidak akan ada bandingnya dengan kemuliaan dan kemenangan yang Tuhan berikan pada kami. Amin.